Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Reza Palakai. Tahukah kamu, ada sosok Nabi yang tak banyak orang ketahui, dan Nabi tersebut bernama Nabi Hansalah bin Safwan. Namanya tidak disebutkan dalam literatur Al-Quran dan juga tidak termasuk dalam deretan 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Menurut kisah dari Al-Kisai bahwa di kota di mana Hansalah tinggal, ada sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falan. Gunung tersebut dijadikan tempat berlindung sejenis burung yang sangat besar yang diberi nama Anko. Apabila burung itu terbang, ia bisa menutupi matahari layaknya awan. Lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang, dan 2 lagi pendek. Ketika burung tersebut kian membahayakan manusia, ia menyambar penduduk, lalu dibawa ke atas gunung, dan mereka dijadikan santapan bagi anak-anaknya yang baru menetas. Maka penduduk kota tersebut mengadukannya kepada Hansalah bin Safwan. Mendengar pengaduan tersebut, Hansalah berdoa agar Allah membinasakan Anko. Dia berdoa, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Setelah itu, burung besar tersebut jatuh kemudian terbakar bersama anak-anaknya hingga tak ada lagi bentuknya. Nabi Hansalah bin Safwan diutus oleh Allah kepada kaum bernama Ashabur Ras. Dalam kitab Badad Zuhur wa Kaduhur, karya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Hanafi pada halaman 75 menjelaskan sebagai berikut. Imam As-Sudi mengatakan bahwa Ashabur Ras adalah sisa-sisa kaum Samud, yaitu para pemilik sumur rusak dan istana yang dibangun yang keduanya disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Al-Adhim. As-Sudi mengatakan bahwa sumur yang rusak itu terletak di daerah Ad. Penduduk kota tersebut mengambil air dari sana, siang dan malam hari. Di atasnya terdapat 70 kerekan, dan 7 timba dengan 70 orang laki-laki yang mewakilinya. Di sisinya terdapat sumur-sumur untuk memberi minum bagi yang haus. Ketika sisa-sisa kaum Samud menyembah berhala, maka Allah mengutus seorang nabi kepada mereka. Namun mereka tidak mengindahkannya. Pada saat mereka melemparkan jasadnya ke dalam sumur, seketika itu juga air sumur langsung mengering sehingga penduduk serta binatang mereka binasa. Karena haus, sebab tidak ada lagi air di daerah itu selain sumur tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan sumur itu dengan nama Al-Birul Mu'talah, sumur yang rusak. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ia menuliskan bahwa menurut kisah dari Ibnu Hamid meriwayatkan dari Salamah dari Muhammad bin Isyah, ia meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurodli bahwa setelah Allah mengutus seorang nabi ke sebuah desa, maka tidak ada satupun penduduknya mau beriman, kecuali seorang. Setelah Hansalah memberikan dakwahnya, maka penduduk desa geram, dan mereka berencana untuk melemparkannya ke dalam sumur, kemudian menutupnya dengan batu besar. Mereka berhasil menangkap Hansalah dan melemparkannya ke dalam sumur, dengan harapan mati secara perlahan. Budak hitam itu melihat kejadian tersebut, hanya bisa menolong Hansalah dengan cara memberinya makan, kemudian menutup kembali sumur tersebut. Pada suatu hari budak hitam itu setelah mencari kayu bakar, ia merasakan lelah dan mengantuk, sehingga ia pun merebahkan diri untuk melepas lelah. Dalam kisah ini disebutkan ia tertidur selama 7 tahun lamanya, sehingga ia tidak sempat lagi memberi makan Hansalah. Budak itu hanya menyangka ia tertidur hanya sebentar. Ketika ia hendak memberi makan Hansalah, ia tidak menemukannya di dalam sumur, dan sebelumnya telah terjadi sebuah peristiwa yang menimpa penduduk Ras. Kemudian sebagian sisa yang masih hidup mengeluarkan Hansalah dari sumur tersebut. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa budak tersebut adalah budak yang pertama kali masuk surga. Dan itulah kisah Hansalah bin Safwan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.